Kalau kata Bang Radit, nikah itu komunikasi. Maksudnya 80%-nya komunikasi. Iya. 20%-nya Seks bebas enggak dong. Kan enggak bebas. kan nikah. Dan pasti buat takut diselingkuhin gak sih? Mapan, kaya. Lelaki kalau udah kaya, wah. Kita nggak bisa milih kita lahir dari bapak yang kayak gimana, tapi kita bisa milih kita mau jadi anak yang seperti apa. Benar. Anjir, tadi gue bijak banget Iya, ya. kata-kata hari ini. Paham. Sebenarnya perempuan tuh rumit gak sih? Misal kita suka nih, suka udah sayang sama cowok ini, ternyata si cowok ini pengkhianat. Terus ada cowok yang baik, yang sayang, peduli segala macam, kitanya nggak suka. Gitu nggak? Tetep Fun pernah gitu fact-nya, nggak? Apa? kita akan menikah bukan dengan orang yang kita cintai. Masa sih Iya buat benar. kita kan hidup cuma sekali doang, masa nggak nikah sama orang yang kita cintai? Iya, karena halo, kembali lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Hari ini gue kedatangan seorang LC Ladies Comedy, bukan Ladies Company ya. Halo Bu, apa kabar? Halo Mega, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabarnya belum kejawab tahu? Oh iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, terakhir kali kita ketemu tahun kemarin 2024. Iya, Desember. itu juga akhir tahun kan. Selamat tahun baru ya Bu. Iya, Happy Salma. Happy New Year dong. Iya. Bahwa kemarin pas terakhir kita ketemu tuh, gue terkesan sama omongan lu yang yang lu bilang, Boa bilang sama mama Boa nggak apa-apa, nggak punya suami, nggak nikah, tapi Boa pengen punya anak. Terus gue responnya astagfirullahaladzim, Boa nggak boleh gitu. Iya, Ternyata kan iya, punya iya. suami gitu kan. Maksud gue kenapa sih Boa bisa berpikir kayak gitu. Asik. Jadi begini, asay. Kenapa Boa berpikir gitu? Karena Boa mikirnya ya dari sekarang nih, bahkan Boa ngeliat teman-teman Boa yang udah nikah muda katanya itu tuh bisa cerai perkara duit belanja kurang goceng. Terus kayak suaminya main Mobile Legends mulu berantem terus akhirnya cerai. Terus ada yang dunianya diambil sama suaminya. Jadi kayak dia tuh udah nggak bebas lagi setelah menikah. Emang kan pernikahan itu kayak udah harus taat gitu sama suami, tapi maksudnya bukan berarti pasangan berhak ngambil dunia kita dong. Misalkan yang biasanya kita pagi suka ngopi sama suami dilarang gitu-gitu, kayak enggak banget gitu. Nah Boa takut, misalkan Boa takutnya udah nikah nih, kan kita pengennya perempuan gitu nikah sekali 2 kali. enggak dong, Sekali seumur hidup. Iya, sekali seumur hidup gitu kan, catering mahal, nyawa gedung mahal, penghulu sibuk ya kan. Nah jadi Boa tuh nggak mau udah nikah nih, udah prepare, misalnya nikah di gedung segala macam heboh, tiba-tiba cerai karena ada yang nggak sesuai dengan jalan kita gitu. Terus kayak takutnya berantem gara-gara duit belanja kurang ceban ya kan, lebih naik dari goceng. Boa takut kayak gitu. Trust issue lah istilahnya. Trust Bu. isu. Terus juga ngelihat banyak orang-orang yang nikah tuh ternyata belum siap dengan mentalnya, sama kayak udah nikah nih ternyata suami baik, mertuanya rese, mertua baik, suami baik, Tetangga rese. nggak rese, ya kan? Nah, makanya Boa nggak mau. Tapi dari yang gue tangkep ya, kayaknya bukan lu takut nikah deh. Kayaknya lu takut ketemu laki-laki yang salah deh. Kayaknya iya dah. Kayaknya Boa takutnya ketemu salah orang ya. Iya, kayaknya nikahnya mah gue yakin pasti mau, karena lu udah bilang gue juga pengen jadi ibu kan. Iya, tapi bukan karena banyak, gara-gara obrolan kita itu banyak yang komen kayak, oh lu mau berzina gitu kan, ada yang salah fokus. Iya. Maksudnya Boa pengen punya anak tuh, menjadi ibu walaupun gak punya suami, Boa mau ngadopsi. Iya, Kayak gitu, bukan pengen. Ya soalnya kan lu nyeletuk Iya. Siti Maryam kan waktu Oh, itu. iya, iya. Kan gua Oh, bilang, iya. itu mah mukjizat. Iya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi Nggak yang ada sih. dapat anak tanpa suami kan. Nggak ada sih. Jadi mungkin orang kepikirannya, oh Boa pengen punya anak tanpa suami tapi pengen seks Iya. bebas nih gitu. Mungkin orang mikir, tapi enggak, sebenarnya kayak Boa udah sempet ngomong bahkan ke temen Boa yang ngurusin apa sih kayak panti asuhan gitu-gitu. Boa ngomong, gue mau ngadopsi anak deh gitu, tapi nanti kalau umur gue udah mateng, udah siap gitu. Terus dia nanya, emang lu gak mau nikah? Kalau itu belum tahu gitu, karena Boa takut banget. Takut ketemu orang yang salah gitu. Iya, kayak masa kita udah nyewa mahal-mahal nikah salah orang gitu.
Terus kan lelaki sekarang Mendingan beda. salah catering ya. Salah catering diomongin tetangga. Iya, tapi kan lebih baik daripada salah milih suami kan. Iya sih. Terus sekarang banyak di TikTok viral tuh yang udah nyewa gedung apa segala macam, pengantin udah siap, udah dandan, suaminya kabur, calon suaminya. Kenapa ya? Aneh kan? Maksudnya kalau emang lu belum siap nikah, kenapa nggak dari awal bilang? Iya, kenapa harus mesen catering buang-buang duit kan? Iya, masalahnya semuanya dibebaninnya ke cewek gitu kan, jadi Yang malu. Iya kan, terus pasti kan kalau hajatan gitu pihak cewek dong yang apa sih nganu-nganuin itu, catering apa segala macamnya Ngurus juga. segala-galanya lah. Itu malu banget kan. Nah, gue makin takut gara-gara itu. Terus nonton drakor Word of the Marriage. Itu kan Kisahnya tentang apa tuh? Kisahnya tentang suaminya tuh kelihatannya pendiam apalah, baik gitu. Terus istrinya nih sibuk sama karirnya gitu. Suaminya selingkuh sama pelakor. Itu gua nggak mau. Terus kemarin nonton Ipar Adalah Maut. Ayo. Wah, Deboa kan cowok. Kayaknya nggak mungkin kalau Ipar Maut. Iya, tapi maksudnya dari segi ngeliat lelakinya, Mas Aris kurang baik apa? Ayo. Agama oke banget, sholat rajin, ya kan, ngaji bisa, dosen. Apalagi dia baik sama istrinya, sayang banget, bilang I love you mulu. Set ketemu yang bohai asoy. Dia Adek sendiri lagi ada Ipar. iya, coba. Maksudnya lelaki tuh sebaik-baiknya kalau digoda pasti bakalan selingkuh gitu. Buat takutnya gitu. Jadi Boah nggak percaya lah sama laki-laki intinya. Percaya sih, Bo percaya lelaki. Cuman untuk pernikahan kayaknya takut gitu. Karena apa? Karena pengalaman Boah udah pernah punya pasangan. Ya, Bo pernah pacaran. Terus kayak wah dia baik banget, soft spoken. Soft-spoken. Iya kan, kayak anak zaman Udah mau ke arah-arah menikah nih. Udah nabung udah nabung buat nikah. Nabung bareng gitu, ada reksadana gitu kan, nabung bareng. Jadi dia berapa, Boa berapa gitu, udah nabung. Boa udah dikenalin ke keluarga besar, udah tahu semuanya. Boa juga udah kenalin dia ke keluarga besar Boa, udah nentuin nama anak, udah segitunya, udah menentuin mau rumah di mana, mau nyicil rumah di mana gitu-gitu. Set dia selingkuh. Itu jadi saya takut. Cowok yang gak setia yang bikin kamu trauma. Anjay. Trust isu. Cowok yang gak setia gitu kan maksudnya. Iya, cowok yang mengkhianati sih. Sebenarnya pengkhianatan itu paling jahat tahu dari semuanya. Kita mengkhianati Tuhan aja kayak Sirik. iya syirik kan, kayak maksudnya Tuhan maafin semua dosa tapi Syirik enggak? syirik enggak, menduakan enggak. Ya sama, maksudnya bukan menyamakan sifat manusia sama Tuhan ya, tapi kayak ya begitupun manusia gitu, apalagi manusia gitu yang lemah dikhianatin pasti trust issue and trauma anjay. Tapi kayaknya kalau Boa ketemu seorang yang tepat, kayaknya suatu saat akan berubah pikiran deh. Insya Allah, amin. Iya. Soalnya gue diomelin sama Boa tiap Gara-gara? ngomong gitu. Ngaco aja, banci aja punya laki gitu. Iya diomelin gara-gara Boa bilang Boa gak mau nikah. Kayak ngaco aja, pasti nikah nanti, emang belum waktunya gitu. Belum ketemu orang yang tepat aja. Iya, sebenarnya perempuan tuh rumit gak sih? Misal kita suka udah sayang sama cowok ini, ternyata si cowok ini pengkhianat. Terus ada cowok yang baik, yang sayang, peduli segala macam, kitanya gak suka. Gitu gak? Tetep Fun pernah gitu fact-nya, apa? kita akan menikah bukan dengan orang yang kita cintai. Masa sih buat Iya benar. kita kan hidup sekali doang, masa nggak nikah sama orang yang kita cintai? Iya, karena orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling menyakiti kita pada akhirnya. Anjay, ini potongan TikTok. Jeda Iya, gendut. dari yang gue pelajari dia kayaknya gue nggak nikah sama orang yang gue cinta, tapi gue nikah sama orang yang siap menikahi gue ternyata. Yang berarti asal dong, kayak ya udah asal dia mau, oke gitu. Enggak, waktunya juga ada waktu yang tepat, ada orang yang tepat. Tapi kadang kita ngelihat orang ini tepat pas nikah ternyata nggak tepat gitu. Kayak kuis ya. Kita udah tepat nih, tirai nomor 2. Ternyata jong. Iya gitu, kadang-kadang ada gitu. Tapi banyak orang bikin konten tentang dia belum nikah nih, tolong dong kasih wejangan dong. Kalau mau nikah gimana ya orang-orang yang udah berpengalaman. Gue selalu bilang kalau suatu saat nanti kita para perempuan akan setuju kalau nanti kita hidup itu dengan laki-laki bukan dari tampannya, bukan dari uangnya, tapi dengan akhlaknya kita hidup. Betul, tapi nggak cuman akhlak. Betul. Karena biasanya lelaki tuh walaupun akhlaknya bagus, omongannya bisa di screenshot doang, nggak bisa dipegang. Gitu, iya tahu. Tapi berarti tuh akhlaknya belum. Kalau akhlaknya udah paling bagus, dia akan memuliakan istrinya. Mas Aris memuliakan istrinya. Berarti akhlaknya nggak bagus. Oh iya.
Berarti kalau akhlaknya bagus, patokannya dia nggak selingkuh. Patokannya dia nggak berkhianat. Kan selingkuh salah satunya berkhianat kan. Iya. Patokannya dia akan memuliakan kita. Seenggak punya duitnya dia, kalau dia akhlaknya baik, dia akan berusaha supaya kita nggak berkekurangan. Biar ini tetap maksudnya nggak sampai Nggak pasrah, ngemis-ngemis ya. nggak diem aja dengan kemiskinan, nggak bikin kita hidup susah kan. Emang perempuan yang baik yang mau diajak susah, tapi kan laki-laki yang baik yang nggak bakal ngebiarin perempuan itu susah kan. Betul. Setuju Boa. Tapi menurut Boa nggak cuma akhlak teh. Boa nih Duit. sekarang ya kan kalau kita nggak punya duit, maksudnya bukannya matre sama realistis kan beda kan Iya, betul. katanya. Nah, Boa tuh makin kesini ya nyari pasangan pun pacar, Boa nggak cuma akhlak kayak dia rajin sholat, tapi ternyata pencarian Twitternya aneh-aneh, ikut member Link yang Telegram. link yang diketik tato ke Shopee ya. Iya. Iya kayak gitu-gitu. Terus selera musiknya. Oh berpengaruh. Iya, Oh, selera. Boa suka yang cowok selera musiknya apa koplo? Iya sedikit, tapi kayak kadang sama pacar aja bisa berantem gara-gara selera musik gitu. Kayak selera musik Boa kan kayak ada popang gitu, terus indie, asoy. Terus misalnya dia nggak selaras nih, jadi susah kan, kita nggak bisa ngedate konser date gitu-gitu. Kan itu juga bisa berantem. Misalnya Iya. kita menonton konser kesukaan kita. Iya dia mau Suami- nonton Inul, gimana caranya ketemu? Kalau ini masih Boa okein deh, Oh, masih boleh. boleh. Iya, asal jangan ini apa Julia Perez udah nggak ada ya? Udah almarhum Udah itu. nggak ada ya? Nggak ada lagi Iya konsernya. udah nggak ada. Iya kayak gitu-gitu selera musiknya juga. Terus cara dia ngerespon apa yang kita obrolin. Misalnya nih ada lelaki yang kalau misalnya kita berkeluh kesah, dia tuh cuman kayak udah apa jangan ngeluh. Sebel nggak teteh? Padahal manusiawi yang ngeluh ya. Iya, kita kan emang kalau nggak ngeluh ngapain gitu daripada bunuh diri kayak orang-orang luar negeri ya kan, mendingan ngeluh gitu. Makanya Boy juga nyari suami, maksudnya nyari pasangan ya, entah suami atau cuma sekedar pacaran, kayak dari balas chatnya gimana. Sefrekuensi apa enggak? Terus nggak mesti sefrekuensi, memahami. Karena sefrekuensi tapi kalau dia nggak paham nggak akan jalan. Anjay, pengalaman banget. Kayak gitu sih. Contohnya kayak gimana yang bikin Boa ilfil? Ini kayaknya nggak cocok nih buat gua. Ada kayak misalkan Boa kan suka motoran gitu ya, kayak oh tadi capek banget motoran kesini macet gitu-gitu. Ya kan itu pilihan kamu yang mau motoran. Ya kalau misalnya emang bikin capek kenapa dilakuin? Gue pernah dapet kayak gitu. Terus kayak nggak mau bales-bales. Terus dia ngechat tuh udah berapa hari kayak kenapa nggak dibalas? Kependem. Gue bilang gitu. Emang Boa maunya direspon kayak gimana? Kalau Boa lagi ngomong aku capek nih habis motoran. Kan bisa respon, oh ya udah istirahat ya. Nah, emang hari ini kenapa, apa yang bikin capek, kenapa macetnya, apa ada kecelakaan? Itu kan respon yang benar. Atau ya udah istirahat aja, sekedar gitu juga masih menenangkan dong daripada nyalah-nyalahin gitu. Kan perempuan nih kalau ngegosip sama pasangannya pasti pengennya iyain dong, kayak misalkan itu kan bajunya palsu merek Dior KW. Pasti pengen suaminya kayak emang iya ya, ih parah banget gitu dong, pengen responnya. Nggak mungkin, perempuan pasti bakalan sebel kalau misalnya respon suaminya, pasangannya gitu, si itu kan bajunya Dior palsu, ih nggak boleh ngomongin orang, jangan kayak gitu. Pasti kita sebel dong karena pembicaraan jadi mati dong. Ya enggak sih? Tapi bener suaminya. Iya, Emang nggak boleh gitu. iya, tapi kan pengennya gibah kan, maksudnya menikah atau punya pasangan itu kan buat berdiskusi seumur hidup kan, ya nggak sih? Apapun ya, yang buruk ataupun yang bagus. Boa dewasa banget. Anjay. Sedetali itu. Iya, karena Boa berubah 180 derajat setelah putus cinta yang itu. Sampai motoran keliling-liling. Iya, sampai wah berani nyobain hal-hal baru yang dulu tuh Mabok cium. nyium lem Ibon. Hal-hal barunya negatif ya. Enggak lah, Gara-gara itu putus bercanda. cinta. Iya bercanda lah. Nyium bensin. Enak tahu aroma bensin kalau habis diisi kayak Boa bener-bener anak motor nih. Tapi minum oli nggak? itu yang kastrol. Tapi emang bikin Boa keliling naik motor sendirian, terus galau di motor, bikin konten di pinggir sawah. Itu laki-laki itu. Iya. Tapi sekarang udah enggak. Dulu tuh iya kayak
dia alasan gue begini berani gitu kan. Katanya kalau orang patah hati tuh energinya jadi banyak buat ngelampiasin patah hatinya itu kan. Makanya ada yang mabuk-mabuk, ada yang sampai bunuh diri karena keberaniannya tuh berkali-kali lipat kan. Nah Boang ngelampiasinnya dengan ya udah gue mau motoran aja gitu biar orang tahu kalau misalnya gue tuh nggak segalau itu. Padahal mah galau, cuman di jalanan aja yang denger supir truk kalau Boang nyanyi. Tapi nangis di motor seru tau. Seru kan, apalagi pas hujan. Perih, mata perih. Maskaranya luntur. Iya. Naik motor lucu banget. Blast on hilang. Iya tapi seru tau naik motor sambil nangis. Seru. Boa kalau jalanan sepi teriak kadang. Kayak Apa? Teriak apa? Minggir gitu. enggak dong. My trip, my adventure. Emang lagi di syuting gitu mah. Iya, enggak teriak aja kayak gitu kayak lega gitu, ngilangin yang bikin nyesek aja. Gitu sih. Jadi makanya Boa suka banget motoran. Tapi sekarang udah enggak, udah jadi hobi. Alibinya gitu. Memang suka aja. Iya, suka aja. Seneng berkendaranya aja. Ketemu orang baru gitu-gitu. Iya kan kalau di jalan pasti ketemu orang kan. Banyak kan. Iya. Supir truk gitu-gitu kan. Gue pernah ngeres satu tongkrongan jadi sama supir-supir bis gitu-gitu. Ngeres tuh apa? Istirahat pas bawa motor Oh. lama, misalnya udah 2 jam nih bawa motor, berhenti ke minimarket atau pom bensin gitu kan, sekedar minum kopi atau minum air putih. Nah itu Bu kayak sendirian kan, terus abangnya kayak nanya, Neng mau kemana, mau kesini gini sini sendirian ya, sini gabung aja, soalnya di sebelah sana tuh ada kayak preman gitu, tongkrongan anak preman gitu. Nah bapak-bapaknya tuh baik gitu, bapak-bapak udah tua semua, suka diajak ngobrol, dikasih wejangan gitu-gitu. Suruh naik truk. Jadi naik saya aja. Iya, biar motor saya bawa. Tapi satu hal yang bikin Boa bilang kayak gitu tuh yang tadi Boa bilang, kayaknya Boa nggak mau nikah deh. Kayaknya Boa mau punya anak aja tapi nggak mau nikah. Satu hal apa yang bikin selain Boa nonton drakor dan lihat teman-teman Boa cerai-cerai muda gitu? Apa ya satu hal yang bikin Boa jadi memutuskan kayaknya iya deh gitu gue nggak nikah gitu. Boa takut jodoh Boa bukan bukan ya orang yang tepat, tapi kayak bukan yang Boa mau dan bukan yang harus jadi milik Boa, ngerti gak sih? Jodoh tapi kan bukan berarti jadi milik kita, ngerti gak sih? Misalkan sorry Tete kan cerai nih, Tete kan awal nikah pasti ngiranya ini Dia jodoh jodoh gue gua. nih karena udah nikah gitu, tapi ternyata lah kegocek gitu, bukan gitu. Nah Boa takut itu, kayak ternyata yang gue kira jodoh tuh ternyata bukan jodoh gue gitu, jodoh orang lain, makanya jadi berpisah. Itu yang Boa takutin. Walaupun kita udah tahu ya setiap orang akan datang dan pergi dalam hidup kita kan. Iya lagi, bener-bener. Kan ada waktu setiap orang mampirnya berapa lama ke dalam hidup kita. Mungkin ya gue mikirnya bukan karena dia bukan jodoh gue, karena gue cerai bukan dia jodoh gue. Jodohnya cuma sampai situ aja, gue mikirnya gitu. Gue jodoh sama dia tapi cuma sampai situ. Tapi nggak tahu ya Bo, kalau ngeliat orang-orang yang sampai kakek nenek gitu masih bersama-sama gitu kayak berdua terus, nah ini jodoh nih. Karena emang sampai segitunya, sampai sudah setua itu barengan, itu jodoh gitu. Nah Bo nggak mau, Bo maunya yang kayak gitu. Tapi Bo takut kalau misalnya Bo nikah ternyata gue nggak sampai segitu gitu. Kalau kata Bang Radit, nikah itu komunikasi. Maksudnya 80%-nya komunikasi. Iya, 20%-nya Seks bebas enggak dong. Enggak Kan dong. enggak bebas kan udah menikah ya. Lah bebas dong, kan Oh, iya. udah halal, bebas mau di mana aja. Astagfirullah. Tapi iya bener, hak papa tuh harus dikomunikasiin. Iya sih. Kayak waktu gue cerai kan 2 kali ya. Astagfirullahaladzim, malu. Itu karena kekurangan komunikasi yang baik. Teteh diem-dieman, WhatsAppan doang. Seringkali silent treatment. Maksudnya di apa mode getar? Kalau berantem. Iya seringkali diem-dieman aja. Kayak kita tuh harus memahami pasangan kita dan begitu pun sebaliknya. Kalau gue tuh tipe orang yang kalau lagi marah gue diem, gue nggak mau ditanya. Kalau ditanya gue akan meledak-ledak mengeluarkan sesuatu yang harusnya gue nggak keluarkan, yang akhirnya akan menyakiti dia. Makanya gue memilih untuk diam. Nah dia nggak bisa nih. Dia kalau ada masalah tuh harus selesai sekarang. Kalau gue tunggu waktu dulu sampai gue tenang, baru gue bisa cerita, baru gue bisa ngomong apa yang gue mau gitu. Kalau dia nggak, harus sekarang juga.
Emang nggak diskusi waktu belum nikah ngasih tahu kalau gue tuh kalau marah gini, kalau lu marahnya kayak gimana? Nah gitu. itu Nggak diskusi. nggak ada, kita belum saling memahami dari dulu sebelum kita menikah. Apa yang bikin Tete yakin oke gue mau nikah sama dia? Padahal kan belum diskusi, belum tahu dia kayak gimana. Gue nggak punya keyakinan kayak lu tuh beruntung banget karena lu udah berpikir kayak gitu di umur lu yang segini. Gue tuh nikah tuh umur 19, 18, 19 tahun. Yang gue mikir, oh ada yang mau nih sama gue, cewek bertato, lulusan paket C gitu. Gak ada masa depan. Orang tua miskin, ada yang mau sama gue, ya udah gitu. Oh dulu karena Tete dulu tuh belum keluar dari zona yang maksudnya segitu-gitu Toxic, doang iya, kan. keluarga yang, lu tahu nggak sih Boa kalau di dalam desa itu kalau anak yang nggak bisa sekolah dinikahin. Di kampung saya juga gitu. Iya kayak gitu, gue terjebak di lingkungan yang Kan Tete belum sempet ngelihat luar ya, dunia luar tuh kayak gimana. Jadi Tete nggak punya pikiran kayaknya ada sih yang mau walaupun gue begini juga nanti pasti ada yang mau. iya Dulu nggak mikir gitu. nggak mikir gitu. Nah Boa tuh waktu lulus sekolah ijazah belum diambil, surat kelulusan juga baru diambil besokannya. Udah mau dijodohin sama kepala sekolah. Sama orang tua Boa. Sama keluarga ya, karena di sana kan cewek tuh nggak boleh lama-lama sendiri, takut nanti direndahin, makanya harus dinikahin lulus sekolah. Lah karena Bo udah ikut stand up, udah tahu kayak enggak deh, kayaknya ada cara lain buat bertahan hidup tanpa harus menikah dulu gitu. Makanya Bo nolak. Mungkin saat itu kalau Bo masih kayak Teteh, masih pemikirannya masih yang di situ, iyalah mau kepala sekolah, nggak apa-apa tua ge cepet mati. Ya kan pasti mikirnya gitu kan, yang pikiran pendek kayak ntar warisannya buat gua, enak gua jadi punya sekolahan, punya gelar, jadi ibu kepala sekolah. Mungkin kalau dulu Boa nggak ketemu stand up dulu, Boa pasti nikah. Sekarang udah jadi guru penjas. Nggak apa-apa ya nih kamu udah, yang penting rapor lu nggak merah ya. Kepala sekolah kan. Tapi menolaknya dengan apa tuh? Boa kan mau dijodohin nih. Terus Boa udah kenal stand up. Udah punya pikiran sendiri bisa nih tanpa menikah. Boa nolak orang tua Boanya gimana caranya? Berantem dulu, drama banget. Karena si kepala sekolah ini udah ke rumah. Oh udah ngelamar. Belum ngelamar tapi kayak mau ketemu Boanya kayak gimana. Ditanya kayak siapnya gimana. Terus kemarin sekolahnya tuh gimana. Mahalnya berapa? Iya, gitu-gitu ya? terus nanti mau tinggalnya di mana? Ya Bo nggak mau lah, Bo jawab saya masih punya hobi, Bo bilang gitu. Cuman kan Bo saat itu emang salahnya attitude Bo kurang sopan, ngobrol sama, iya kayak nggak lah nggak mau ngapain bapak-bapak, Bo bilang gitu. Padahal dia tuh bujang tua, belum nikah udah umur 40-an lah. Terus kayak Bo kurang sopan, dulu maksudnya nggak ngerti attitude lah, ya udah asal ngomong aja. Pas akhirnya kepala sekolah itu pulang, emak Boa marah-marahin kayak kalau emang gak mau jangan kayak gitu, tapi mama mau kamu nikah gitu. Teteh kamu aja, teteh Boa lulus sekolah tuh langsung pada nikah, langsung dilamar. Nah mama Boa pengen kayak gitu juga biar Boa tuh aman, ada yang jagain gitu kan. Kan bisa nyewa Bang Rio. Satpam. Iya, satpam mandiri. Biar aman. Biar aman. Boa mikirnya kayak enggak mau gitu. Maksudnya kalau misalnya nikah udah dunia gue jadi ibu, jadi istri, udah gitu. Enggak bisa gue kemana gitu, mungkin gue nggak ada sekarang di sini gitu. Tapi Najwa Shihab jadi ibu dan istri dia masih bisa berkarya. Kan dia punya ada bapak yang maksudnya menggerakkan, maksudnya pendidikan lu gini kan. Suaminya juga mensupport ya. Nah di kampung teh rata-rata patriarki. Ini mah bukan di kampung Boa ya, bukannya semua kampung. Di kampung Boa tuh rata-rata patriarki. Ya udah kalau udah nikah, istri seumur kasur dapur. Iya, seumur kasur dapur aja udah. Ya paling ke PAUD lah, enggak ke dapur doang. Nganterin anak ya. ya. Nganterin anak sama ke agen di Rinso gitu. Gitu doang kan. Nah, Boa udah feeling bakalan ke situ gitu. Karena saat itu juga Boa kan udah ikut kompetisi stand up. Terus udah ngobrol-ngobrol sama abang-abang, teteh-teteh gitu ya. Kayak enggak, dunia ini luas, enggak cuman pernikahan gitu. Makanya Boa ngomong baik-baik sama Boa sampai drama berantem, Boa mau kabur tapi enggak. Maksudnya bukan tipe Boa banget yang kalau misalnya ada masalah kabur gitu. Jadi Boa ngurung diri di kamar sampai akhirnya mama Boa ya udah kalau misalnya emang nggak mau nikah mau ngapain, mau kerja di pabrik. Boa ngelamar kerja lah, sampai jaga toko, dibayar gocap, berdiri seharian. Kalau minum diomelin, lebih kayak tentara ya. Terus akhirnya Boa buktiin kalau misalnya nggak, gue bakalan ikut stand up lagi, maksudnya tetap di stand up. Terus akhirnya Boa ikut Suci dulu tuh. Suci tuh masih sekolah, belum ada niat dijodohin. Pas Suca Boa ikut, nih gue lolos, gue masuk TV lagi.
nggak pernikahan kan yang bikin gua hidup gitu, nggak selalu pernikahan. Gua masuk TV lagi mah gua seneng, ya udah mulai lupa tuh soal Nikah. masalah drama perjodohan dan pernikahan itu gitu. Berarti sekarang setelah Boah jadi seperti sekarang, alhamdulillah udah sukses. Jadi apa pakai baju kuning? Udah sukses, udah main film banyak. Amin ya udah, Allah, alhamdulillah. Udah terkenal lah Boah di mana-mana. Enggak Boah sih. masih bilang Boah itu kepala sekolah masih nunggu gitu Enggak, enggak? dia udah nikah, Oh, dia udah alhamdulillah. nikah. Oh, satu lagi, Bo kan bukan yang gak suka binatang ya, Bo suka, tapi biasa aja gitu. Dia miara kucing banyak banget. Bayangin kalau Bo nikah, Bo suruh nganuin kucing, tiap hari ngasih makan kucing, itu juga yang Bo bilang nggak mau. Kalau sekarang sih mah Bo paling kayak ya kamu pasti nikah tapi nanti gitu. Cuman Bo pernah juga dijodohin tahun lalu sama anak kiai. Terus Tapi itu kenapa nggak mau? Mah Bo nggak maksa, cuman kayak ini ada anak kiai mau kenal gitu Oh, doang. mau kenalan, ta'arufan. Taruh, gua bilang masih kuliah gua bilang gitu, sopan, udah sopan. Jadi Sunda. Tapi emang alasannya gara-gara itu masih kuliah. Ya, sekarang gitu. Kuliah kelarin dulu sama jalan-jalan kelarin dulu. Tapi pas dikenalin sama anak kiai itu kan Boah kayaknya udah punya pacar nih. Enggak, Bo udah lama banget. Udah 3 tahun jomblo. Udah enggak pengen bukan enggak pengen ya, takut aja, takut. Kemarin Bo udah sempet deket sama cowok, dia sakit Bo kirimin obat, Bo dianggap kakak. Oh, emang beda jauh umurnya. Beda setahun doang. Terus kayak udah kayaknya gue nggak mau terlalu baper gitu-gitu. Jadi biasa aja sih sekarang. Nggak ada pikiran untuk nikah, mak juga nggak jodoh-jodohin lagi. Nggak jodoh-jodohin, cuman paling kayak kalau buang gendong menangan buah aturan kamu kalau nikah udah punya anak segede gini. Terus gue bilang enggak, lebih gede. Tapi kan di tengah-tengah Gen Z yang sekarang tuh pada mereka tuh gue ngeliatnya seneng tuh ke mereka tuh usaha bareng terus sampai nikah, modal nikah bareng tuh banyak tuh Gen Z yang kayak gitu. Kalau Boah kan termasuknya yang apa sih tadi kita ngomong marriage is scary. Marriage is scary. Iya, Anjay. termasuknya yang situ kan, yang orang-orang yang takut menikah. Tapi di sisi lain ada nih orang-orang anak-anak Gen Z yang dia tuh berpasangan tapi mau menikah dan emang sukses dari pacarannya udah sukses sampai bikin usaha bareng. Iya, ada yang buka warkop bareng tuh, Iya. angkringan bareng, boleh di TikTok. Terus nabung buat nikah dan ternyata menikah itu menurut mereka nggak semenyeramkan itu ternyata. Iya. Mungkin karena ketemunya orang yang beneran sejalan, mungkin ya, nggak tahu sih Boa juga. Karena belum pernah ketemu orang yang gitu. Diajak usaha bareng, belum pernah, nggak ada. Dulu pernah ada yang nawarin usaha angkringan, tapi bukan buat pasangan. Buat apa? Karyawan. Enggak, kayak Boa jadi investor gitu. Joh. Itu mah bisnis. Tapi kalau ada orang mapan nih Boah, Hmm. mapan kaya masih bujangan, Jujur insecure. tiba-tiba pengen kenal Boah, pengen ngelamar Boah, Insecure Boa. kenapa? Boa bukan anak orang kaya. Terus Boa juga nggak se-elegan itulah buat nikah. Dan pasti Boa takut diselingkuhin gak sih? Mapan, kaya. Lelaki kalau udah kaya, wah. Isunya udah terlalu parah nih Boah, jadi nggak punya pikiran positif gitu ya, negatif terus lu kalau ketemu cowok kaya ya. Iya, karena Boa lihat di kampung Boa sendiri yang juragan-juragan gitu istrinya 3. Laki kalau udah kaya dia butuh banyak perempuan. Karena kayak wah gue udah punya segalanya nih, oh tinggal perempuan. Banyak. Kalau perempuan kaya banyak duit bisa butuh lelaki untuk menghandle hidupnya, masih ngebantu atau ya udah nggak apa-apa deh, nggak ada suami juga. Bukan berarti nggak butuh sombong kayak gue mah independent woman nggak butuh lelaki, bukan. Tapi kayak ya udah deh nggak apa-apa, pasrah aja. Atau gue ekonomi juga berkecukupan gitu, gue mau kemana-mana gue punya kendaraan, mungkin gitu ya kalau menurut Boa sih itu mah. Berarti laki-laki semakin banyak uang semakin banyak cewek. Iya. Cewek semakin banyak uang semakin gak butuh laki-laki. Bukan nggak butuh, pasrah aja. Kalau butuh ya pasti butuh lah. Boa aja masih butuh temen-temen cowok Boa, terus adik Boa yang cowok masih butuh gitu. Kalau misalnya motor kenapa-napa pasti ngadunya ke cowok dong. Cewek mah jangan kan motor, ngerti mesin, ganti oli aja kalau inget kan. Gitu sih, bukan yang nggak butuh tapi bukan yang ya udah deh nggak apa-apa, pasrah, lebih ke pasrah. Bukan yang prioritas banget gitu ya. Iya, bener. Kayak gitu sih. Berarti Boah nanggepin omongan Prilly yang kemarin gimana tuh? Yang kata rame di sosial media yang Jujur Boa nggak setuju. dia ngomong apa dah?
Kenapa banyak independen? Ya independen woman. Karena laki mapan dikit. Bukan laki mapan dikit, laki mapan banyak. Laki bertanggung jawab yang dikit. Iya gak sih? Mapan mah banyak, kita lihat aja. Banyak orang-orang kaya tapi ya belum tentu bertanggung jawab sama omongannya. Laki-laki mapan itu laki-laki yang bertanggung jawab, mapan dalam pola pikir. Iya, Kalau mapan materi ya belum tentu bertanggung jawab karena Iya. belum mapan secara pola pikir. Iya benar kayak gitu, Boa setuju. Tapi menurut Boa ya bukannya kita nggak butuh lelaki, butuh banget. Ngangkat galon aja, kita kalau ngangkat galon mulu sakit pinggang kan. Masang gas takut meleduk. Oh sekarang gue udah bisa masang gas, Wah. Boa juga udah bisa. Gara-gara beli yang gampang itu, jadi dia ada tekanannya. Jadi kita nggak usah takut bocor. Maksudnya nggak diangkat. Kan kalau gas Boa nih di kosan diginiin dulu baru diputer gitu biar nyangkrem. Katanya Enggak diginiin, diputar, terus ada lagi yang buat nekennya. Jadi nggak usah diganjel-ganjel pakai Pasti mahal karet gitu-gitu. mahal nggak? Enggak mahal. Sama Ada standar. sama. Iya. Boa beli deh. Iya tahu, ternyata kita harus bisa ngapa-ngapain tahu. Iya, kita harus bisa ngapa-ngapain, tapi kita juga masih butuh orang yang bantu kita ngapa-ngapain gitu sih. Kalau Boa asik semua dewasa. Karena sebenarnya independen tuh bukan butuh laki-laki. Kadang-kadang bukan gak butuh laki-laki. Kadang-kadang kita juga kepengen dieluh-eluhkan, kayak pengen bersandar, Betul. pengen wanita independen kalau ketemu orang yang tepat pasti manja deh. Iya. Sisi femininnya keluar deh. Pasti ngomongnya kayak aku gitu kan, pasti gitu. Jadi Itu lebih ke ani-ani sih. Ani-ani butuh iPhone gitu. gitu. Maksudnya jadi kayak alay gitu nggak sih Teh? Kalau misalnya cewek independen yang kayak enggak gue bisa, dan ketemu laki-laki sini aku bantu, kayak ya udah bantuin aku gitu nggak sih, jadi alay. Kalau Boa ngerasa gitu. Jadi kayak apaan sih, kan bisa sendiri gitu. Iya. Gue juga gitu kadang kalau misalkan waktu gue bisa ngangkat galon sendiri, tapi kalau ada suami kayaknya pengennya nyuruh gitu. Iya kan, kayak No, galon habis gitu. kayaknya ototnya kuatan dia deh. Sebenarnya kan independen tuh semua manusia Harus. iya, semua manusia udah gede pasti harus independen dong. Iya, seenggaknya dia harus bisa masak untuk dirinya sendiri. Iya. Harus bisa nyuci bajunya sendiri gitu. Betul. Tapi kan kadang kita butuh orang buat perebutan napas ya. Rebutan napas. Ya maksudnya kayak misalnya nikah, kadang masih pasangan gitu perebutan napas kan. Kalau Gue kira cipokan. Wah, mau ngomongin apa nih? Rebutan napas. bukan itu. Maksudnya perebutan napas dalam satu rumah gitu kan. Kalau ada suami kan Rumahnya segede apa, Bang? 1 kali 1 rebutan napas. satu kali. Maksudnya bahasanya ya gimana nih? Maksudnya bertukar oksigen. Apa ya? Maksudnya butuh partner itu juga kan. Selain partner ngobrol, partner tidur, partner perebutan napas. Menurut Boa penting. teman hidup. Iya, temen hidup. Tapi kalau nggak perebutan napas berarti dia meninggal. Gue belum ngerti nih sampai sekarang. Nanti dia bawa WhatsApp ya. Tapi kalau gue lihat Boa memang punya trauma dan trust issue sama kayak gue, tapi bedanya gue udah 2 kali baru dapet trauma. Nggak belajar dari pengalaman pertama ya. Sebenarnya gue pengalamannya dari sebelum nikah. Iya. Dari lihat orang tua udah tahu ciri-ciri laki-laki red flag, laki-laki yang NPD bahasa sekarang. NPD. Boa sampai sekarang nggak tahu tuh NPD itu apa. Narsistik. PD-nya apa? Narsistik apa ya? Gue juga lupa PD bahasanya. Aldiano. Bukan ya. Jadi baik. PD baik. Terus gimana cara kita tahu orang itu nggak sayang sama kita? Gue sebenarnya udah belajar dari emak bapak gue. Ngapa dilanjut? Enggak, justru gue cerai karena gue udah belajar. Oh, jadi kayak udah paham. Iya. Yang kedua Sama. udah tahu gitu kayak Iya. ini. Karena segimanapun kita kenal dia sebelum kita menikah, ada hal-hal baru yang pas menikah baru kita tahu. Apa hal yang baru Teteh ketahuin? Nih kayak waktu pacaran dia tuh sayang banget sampai kita tuh deket sama orang tuh nggak boleh gitu. Itu bukan sayang, itu mengekang. Iya, tapi maksudnya kayak ada yang godain kita, dia langsung ngapain lu catcalling cewek gua gitu. Oh, dijagain. Itu kan dijaga kan. Setelah menikah banyak hal-hal yang ternyata enggak segitunya. Biasa aja. Cuek. Cuek. Kalau kita ajak ngobrol tetap main HP enggak? Wah, itu udah kelewatan banget itu. Itu rasanya udah kayak enggak dianggap ada kan. Iya. Iya kayak gitu. Saya akhirnya Teteh kayak gue udah gak kuat nih gitu. Iya. Teteh yang nyerain
kayak dia tuh pas pacaran nggak pernah selingkuh, pas menikah selingkuh. Kan itu hal-hal yang baru gue tahu pas kita udah nikah. Pas pacaran dia nggak, sama sekali enggak. Pokoknya di pandangan dia gue doang yang paling cantik, gue doang yang paling, sampai merayunya sampai kayaknya gue doang satu-satunya dalam hidup dia gitu. Teteh awalnya percaya waktu memutuskan menikah tuh karena ngerasa gitu. Iya, karena ngerasa gitu. Tapi ternyata pas menikah enggak. Kita tuh jadi jelek setelah kita dinikahi tahu. Dia jadi tahu kita abis ngelahirin mukanya pucet, Iya. badannya gembior. Bangun tidur nggak pakai lipen ya. Iya, terus ada strike mark. Kan jadi jelek kan gitu. Nah, dia tuh mulai selingkuhnya setelah melihat gue yang baru melahirkan kusut, badan jadi gendut. Oh, dia nggak terima itu. Nggak tahu dia nggak terima, nggak tahu dia butuh cuci mata yang lain. Sementara gue nggak bisa merubah itu, gue masih menyusui, gue belum bisa kurus dalam waktu dekat dong. Pasti maksudnya Teteh usaha buat kurus mah usaha, tapi ntar dulu gitu ya. Iya, masih menyusui gitu. Teteh ngomong gak ke dia gitu? Ngomong. Terus apa kata dia? Dianya nggak ngomong, tapi Apa dia bisu? selingkuhannya Oh, yang selingkuhan. ngomong. Jadi pas ketahuan selingkuhannya yang WhatsApp gue. Ngasih tahu. Iya, kayak lu tuh makanya jadi cewek tuh dandan. Iya, apaan sih? Makanya jadi cewek tuh jangan bikin cowok bosen gitu. Gue jadi apa iya ini salah gue ya? Ternyata enggak. Ternyata kita tuh nggak bisa mengontrol perilaku orang. Kita nggak bisa mencegah dia untuk selingkuh karena kita kurang cantik, kurang dandan, kurang ini. Enggak. Kalau emang dia pengen berkhianat ya berkhianat aja, bukan salah kita ternyata. Bener-bener. Tapi itu ceweknya wah nggak like buah. Teteh terus balas apa? Teteh baca doang. Gue bales, oh gitu ya, udah ntar besok gue jadi cantik. Bagus. Kalau buah sih fuck you man. Tapi pada akhirnya dia nggak menikah sama yang selingkuh itu. Sumpah. Terus nikahnya sama siapa? Dia nikahnya sama janda. Ya kocak. Yang notabene kayaknya masih mending gue dah. Kalau gue lihat ya, kayaknya masih mendingan gue dah. Tapi gue nggak tahu ya dari sisi dia, mungkin dia suka sama cewek yang ngobrol apa mau diajak kemana-mana terus. Kalau gue kan pas udah menikah, gue udah di rumah. Gue nggak mau nongkrong-nongkrong. Oh, bawa dia pengen anak pengen gitu. punyanya yang kayak gitu yang Iya, dia tuh masih suka nongkrong, touring bawa istri gitu. Nah, gue nggak ke situ. Gue pengennya di rumah sama anak gitu. oh nggak sejalan soal itunya. Gue butuh juga touring-touring, tapi nggak mau setiap hari yang kayak gitu. Iyalah, emang kagak ada Sabtu kerjaan. Minggu. Iya, dia emang nggak ada kerjaan. Beruntung kamu, beruntung. Beruntung. Yang kedua gue belajar lagi juga sama. Apa? Dia baik, dia nggak pernah kasar sama gue waktu Pacaran. Setelah oke nih gue mau menikah lagi setelah 6 tahun gue sendiri, oke lah gue memutuskan untuk nikah lagi. Ternyata pas nikah kasar, Apa mukul gitu? mukul. Teteh balas kagak? Kagak, pintunya dikunci. Kalau gue balas meninggal gue dalam situ. Ih, serem banget ya. Iya serem kan, makanya gue ngelihat kayak gitu, nah gue nggak bisa nih, gue cut off, gue nggak bisa nih. Walaupun banyak orang yang berpikir janda 2 kali lu nggak bener, lu cewek yang nggak bener gitu. Tapi gue ketika gue memutuskan untuk pisah, karena gue tahu kalau dilanjutin gue bakal lebih parah. Bener, harus berhenti itu. Apaan kita dibesarin sama orang tua kita sampai segede gini, masa buat dipukulin emang samsak. Bagus deh. Itu orangnya sekarang di mana? Gua tabrak. Sebel banget dengernya. Tapi sekarang gue jadi rindu yang paling menyakitkan buat dia, mantap. Anjay. Gue bakal bisa tidur loh. Dia gangguin Teteh. Gangguin. Blokir aja. Iya udah diblokir, tapi kita masih ada urusan soal anak, jadi gue nggak bisa meng-cut off segalanya sampai habis gitu. Tapi dia nafkain anaknya. Sekarang anaknya ikut sama dia. Oh iya. Dinafkain, maksudnya dididik dengan baik nggak? Teteh dari yang Teteh lihat. Semoga. Gue sih berdoanya semoga iya. Soalnya kan pertimbangannya besar juga, Bo. Gue kan sendiri, emak gue udah nggak ada, keluarga gue udah nggak ada. Gue kalau ngurusin anak semua nih gue nggak bakal Repot bisa ya? kemana-mana Iya, nih. iya, benar. Gue nggak bisa berkarya. Tapi anak Teteh berarti Teteh tanya waktu mau ikut bapaknya, kayak kamu mau ikut mama, ikut bapak, ikut bis prima jasa. Ditanya. Sebenarnya dia maunya ikut gua, tapi kan kita udah bikin kesepakatan. Gue udah membesarkan dia kurang lebih 4 tahun dan dia minta waktu yang sama 4 tahun ke depan. Pas sudah 4 tahun kasihin ke dia. Ganti-gantian aja gitu. Bagus. Biar dia itu hasil dia gimana sih? Hasil apa? Hasil bekerja sama dengan baik. Iya, makanya gua nggak bisa memutuskan langsung semua karena kita masih ada hubungan soal anak. Istrinya galak nggak? Biasa kan ibu tiri galak tau.
Yang kedua belum nikah lagi. Dia ngurus sendiri, berarti nggak sama istrinya. Hmm. Wah, repot sih teh. Laki. Anaknya kan laki. Oh iya, berarti bisa diajak nongkrong bareng gitu-gitu. Iya, diajak main-main. Hati-hati terus salah pergaulan, cek-cek juga teh. Iya, aku juga sebel tau. Ngeri Soalnya gue tau. belum percaya 100% juga, tapi gue pantau dari jauh karena kan tetangga-tetangga di sana kan tahu gue Oh gitu. kenal. Nah, Teteh pasang GPS aja di belakang anak teteh. Biar ketahuan dibawa kemana nih. tapi enggak sih, kayaknya sejauh ini enggak, alhamdulillah. Amin ya, semoga ya. Buat dengernya Linu kalau gitu, nah itu yang buat takutin. Makanya kenapa buat takut ini, kita takut anak bingung. Misalnya kita berpisah, mau ikut siapa ya, mau jadi yatim apa piatu. Gue takutnya gitu-gitu, takut ya soal pernikahannya gitu lah. Takut banget gitu. Kalaupun misalnya Boa punya suami nih, misalnya Boa berubah pikiran nikah, Boa mau yang enggak, lu harus sayang ke anak lu, jangan sampai anak kurang peran kasih sayang bapaknya gitu. Karena jadi insecure. Iya gak sih? Anak perempuan, Iya. Teteh setuju gak itu? setuju. Jadi Anak kayak gak perempuan pede kan? Iya, kurang kasih sayang bapaknya pasti akan lebih tidak bisa mengeluarkan sisi-sisi dia karena terlalu takut, malu. Iya betul. Terus dulu tuh kalau misalkan, apalagi pas bapak meninggal, kayak misalnya digalakin orang bingung, bilang bapak gue udah meninggal, bilang siapa gitu-gitu kan. Jadi bener bos, setuju tuh di TikTok ada yang bilang kalau misalnya anak perempuan yang kurang peran ayah itu kadang jadinya kalau dapat lelaki yang nyayangin dia banget jadi bodoh, ngasih apapun gitu kan. Nah, Boa nggak mau jadi salah satu perempuan itu gitu. Dulu Boa sempet kayak, Boa nih kalau udah disayang banget, apapun yang cowok ini butuhin, misalnya duit, lu gue bayarin kosannya. Boa pernah. Jadi kayak Boa nggak mau lagi gitu. Jadi lemes ngomongnya. Pas bawa meninggal, Boa bilang, bah udah kita maafin semuanya gitu. Terus makanya sekarang tuh tiap Boa jalan-jalan ke tempat yang mana-mana sendirian tuh, Boa sering ngomong di jalanan gitu, di perjalanan, bah nih lihat anak lu udah keren banget cowok. Gue bilang gitu, kayak udah bisa motoran sampai Malang. Gue bilang gitu-gitu kan, kayak nih Boa buktiin gitu, Boa ke pantai gitu-gitu. Wow. Gue ketemu sisi lain dari Boa Iya, sekarang. gue baru cerita tahu pernah cerita gini-gini di sini. Karena Teh Mega cewek juga, jadi Boa berani dari hati ke hati. Anjay. Gue ngerasain apa yang lu rasain soalnya. Jangan nangis. Enggak, Lucu-lucuan aja kita. enggak nangis. Gue ngerasain apa yang lu rasain soalnya. Iya, Tete gitu. Cuman juga. bedanya bapak gue masih hidup. Untungnya Boa mungkin keluarga berada ya, bapaknya bisa menafkahi kan. Alhamdulillah ya. Nah bapak gue kagak. Boa sebel sih kalau itu, gue maafin sih. Istrinya dua kagak bisa menafkahi sebenarnya. Dua-duanya. Emak gue kan udah meninggal akhirnya kan. Terus dia udah punya anak lagi nih sama istri yang baru. Dia pernah sekali nelpon gue. Minta duit. Iya Mega, ini ibu kamu nggak asinya kering, bisa nggak beliin susu, ada duit nggak? Duit nggak ada, pil katuk mau, pil katuk biar asinya lancar. Pil katuk. Biar asinya lancar. Biar banjir pak susunya. Astagfirullah. Itu yang gue sebel, makanya gue traumanya pas udah selesai menikah 2 kali baru gue dapet trauma. Baru tahu gitu, oh ternyata sumbernya dari sini nih. Sumbernya gitu. dari fatherless yang tadi yang lu bilang, kita kekurangan kasih sayang ayah. Ketika ada laki-laki yang menyayangi kita, oke gas kita nikah gitu gua. Iya, cuman calonnya Tete tuh sampai udah jenjang pernikahan ya, nggak yang pacaran dulu gitu. Iya. Harusnya gua berpikir seperti lu sih kemarin. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Gua nggak menyesal itu karena laki-laki yang udah menyakiti gue punya anak yang lucu-lucu. Gue berterima kasih, gue bersyukur karena mereka. Bener, bahkan orang yang salah pun saat kita ketemu, maksudnya kita ketemu orang yang salah nih, itu jadi merubah kita tahu sedikit atau banyak. Kita harus bersyukur, bukan karena dianya, kita dipertemukan sama dia itu hal-hal yang harus kita syukuri. Iya benar. Karena merubah kita kan. Iya, merubah hidup kita juga. Boa setuju itu tahu. Ya makanya gue mau bikin yang fatherless ini, Bo. Stand up comedy. Gue tuh sebenarnya bukan sebelah bapak gue. Gue bersyukur punya bapak yang tanggung jawabnya kurang. Gue bersyukur punya bapak yang akhirnya menikah 2 kali. Karena dari hal-hal itu gue bisa mengerti. Oh, gue tahu nih ciri-ciri orang yang bertanggung jawab atau enggak. Gue tahu nih perbedaannya ya. Iya, gue tahu nih gue harus jadi manusia yang kayak gimana. Gue harus jadi istri yang kayak gimana. Gue tahu gitu. Bagus teh, bikin teh. Emang mau bikin. Jadi nggak ada salahnya orang tua kita seperti itu. Yang penting kita menjadi punya premis baru.
Kita nggak bisa milih kita lahir dari bapak yang kayak gimana, tapi kita bisa milih kita mau jadi anak yang seperti apa. Benar. Anjay, tadi gue bijak banget Iya, kata-kata hari ini paham. bijak banget. Fatherless, Bo. Bagus deh, bikin teh, gas. Anak-anak gue juga soalnya fatherless. Bener-bener fatherless ya, bener-bener fatherless. Ntar anak tuh stand up juga, jadi opener. Gue sebel ya. Kemarin dia mau jadi penyanyi, Bo. Iya. Gue support sama gue support, ayo kita nyanyi. Ternyata lebih bagusan jadi pelawak kan. Suaranya Suaranya lebih lucu ya. gitu, support. Tapi ya punya anak perempuan nggak mudah. Kenapa? Nggak mudah karena nggak ada bapaknya. Ntar pas nikah gitu-gitu ya. Enggak, bukan pas nikah, karena yang tadi kekurangan kasih sayang bapak. Kalau emak Boah, Bo, gimana cara dia membesarkan Boah tanpa ayah? Kan bapak Boah udah meninggal. Ya waktu masih ada ayah ya biasa kayak anak pada umumnya gitu. Cuman pas udah bapak udah meninggal, mama Boah ngasih pengertian gitu. Bapak udah nggak ada, harus jaga diri ya, jaga kehormatan gitu. Jaga pos kamling juga enggak kan itu. Gantiin bapak ronda. Bapak udah nggak ada. Iya, basa-basi sama Pak RT lah. Iya kayak di pesan-pesan gitu mulu. Terus kayak dulu tuh Boah ada jam malam walaupun ikut stand up kan. Kalau misalkan Harus pulang jam berapa? Iya, terus pokoknya benar-benar penjagaan lah. Apalagi anak perempuan kan takutnya hamil di luar nikah, hamil di luar angkasa. Takut kayak gitu-gitu kan jadi rumah tangga. Terus akhirnya Boah kasih kepercayaan ke Mak Boah. Ita bakalan ngapain aja tapi Ita janji gak bakalan hamil di luar nikah. Tapi hamil di luar hujan. Enggak. Gue bilang kayak Ita gak bakalan maluin mama, gak bakalan mencoreng nama baik mama. Soalnya aku udah kenal dukun aborsi. Astagfirullah. Enggak lah, bercanda Enggak. lah. Kayak Boah bilang gitu, Boah gak bakal ngelakuin yang aneh-aneh. Boah jaga kehormatan, tapi mama tolong kasih 100% kepercayaan ke Boah. Boah mau berkarya ini, mau kesini. Boah janji gak bakalan ngelakuin hal itu gitu. Terus udah akhirnya mama Boah setuju dan alhamdulillah sampai saat ini belum. Enggak sih. Jangan dong. Enggak ngelakuin hal gitu. Ketika kita dikasih kepercayaan, justru malah kita merasa kita harus memegang kepercayaan ini kan. Iya. Jadi kayak misalnya ngelakuin aneh-aneh nih, kayak oh iya mama gue udah ngomong gini gitu. Boah setiap ngelakuin apapun, tok ketemuan sama cowok pasti cerita ke Mak Boah. Boah nggak pernah nutupin berbohong. Oh, sampai segitunya juga Boah tetap ngomong. Iya, Boah kasih tahu semuanya. Apapun yang Boah lakuin, Boah nggak pernah ada rahasia ke Mak Boah, kecuali itu Boah bayarin kosan cowok sampai akhirnya Mak Boah tahu pas udah putusnya gitu. Kayak ngapain lu bayarin kosan cowok, kamu tidur di situ? Enggak, cuman kasihan aja karena dia kerjanya susah gitu-gitu. Pas tahu dia marah-marah tuh, kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gitu sih itu. Ya lah, kalau gue jadi malu juga gue marah lah. Ngapain bayarin kosan cowok? Kan sayang, kesian dia lagi kesusahan, masa kita nggak bantu, mikirnya gitu dulu. Kalau sekarang bodo amat lu mau tidur di jalanan juga. Tapi enggak juga, Bo, kalau selagi lu masih pacaran itu bukan tanggung jawab lu untuk ngebantu dia, tahu. Iya juga sih. Dia harus bertanggung jawab atas hidupnya dulu. Iya sih ya. Dulu nggak mikir kan. Dulu kan yang penting ada yang manggil sayang. Iya juga sih. Ada yang pupuk kalau lagi nangis. Dulu mikirnya gitu. Sekarang bisa pupuk sendiri. Saking nyamannya kita nggak tahu ya. Akhirnya kita memberikan semuanya ya. Iya. Makanya kalau lagi jatuh cinta itu kita harus punya teman yang waras. Kagak ngaruh. Emang iya. Temen gue jatuh cinta gue bilang jangan, ntar juga gitu lagi balik lagi, Bo. Ya itu namanya seorang jatuh cinta goblok. Iya, kayaknya percuma dibilangin kan kalau orang lagi jatuh cinta. Sampai capek sendiri sih. Nanti juga sadar. Kalau kata Boah mah begitu. Habis berapa tuh, Bo? Ya kalau untung banyak lah. Tapi ada beberapa yang dia malu kayak nih gue balikin gitu. Pas udah putus udah lama banget karena Boah sering ngomong di podcast, mungkin dia ada yang nonton. Terus dia kayak nih gue balikin ya segini dulu. Nanti kapan-kapan sampai kapan nggak tahu. Oh, gue gitu lagi tapi setelah menikah. Untungnya udah menikah. Tapi nggak dibalikin juga. Nah itu. Pas udah nikah dia pengen usaha ini ayo modalin. Terus sampai Pas sekarang cerai nggak dibalikin. Tapi nggak berharap dibalikin juga sih. ya udah nggak apa-apa lah maksudnya. Kan kita udah suami istri. Iya. Rezeki lu rezeki gua rezeki lu juga lah. Hitung-hitung bantu suami saat itu ya. Kalau sekarang udah cerai masih begitu jangan mau lah. Janganlah, enak aja. Gue jangan nafkahin waktu itu. Lu minta-minta sama gua. Iya. Sekarang gue survive sendiri seperti Boah lah. Iya. Gimana Boah? Apanya? Main film udah banyak.
Enggak teh, baru belum Kuliah udah mau selesai ya. nih. Itu yang paling gue banggain sih, kuliah udah mau lulus kayak Habis lulus, wah, kepala sekolah tuh. wah kalau sekolah udah cerai. Itu sih yang paling gue kayak, kan emak Boa anaknya 4. Nah itu tuh 3 Itu tuh yang Mak Boah doang, bukan yang satunya. ya itu mah bodo amat, Boa nggak hitung. Nggak tahu berapa. Jadi 4 bersaudara nih, yang Iya. satu ibu satu bapak. Nah yang 3 ini nikah muda semua, termasuk adek Boa. Makanya Boa mau jadi satu-satunya di keluarga emak Boa ini yang sarjana gitu. Oh, jadi yang lain enggak? Enggak kuliah, langsung nikah karena kakak Boa 2 cewek nikah langsung lulus sekolah. Adek Boa kemarin nikah gitu. Jadi kayak pokoknya gue mau sandingin foto wisuda gue sama foto pernikahan mereka gitu. Iya juga sih. Kayak Pencapaian lu nikah ini pencapaian gue sarjana. iya, bukan mau nyombong sih, tapi kayak akhirnya gue keluar dari zona di kampung ini gitu. Tren-tren di kampung ini gue keluar. Iya kan tren kan, nikah muda gitu. Gue mau keluar, gue nggak mau ada di salah satu itu gitu. Berarti udah sampai mana nih kuliah Boah? Udah ntar dikit lagi semester 8 udah mau lulus. Pokoknya insya Allah tahun ini lulus. Amin, semoga cepat lulus. Amin ya Allah. Gue nggak mau jadi mahasiswa abadi. Soalnya bayar sendiri. Pusing. Respect. Boah keren banget. Nggak keren sih, tapi biasa aja. Boah kan juga ngomong di stand up Boah nikahin adik Boah. Iya. Itu keren juga sih, Boa ngerasa keren kayak anjay, melindungi adik dari zina dengan cara menikahkannya. Gokil. Ya kan daripada ntar dia kelamaan pacaran tahu-tahu tekdung dosa, ini nikah dulu. Lalala. Iya. Tekdung lala. bukan itu. Itu sih. Udah punya anak 2 ya, Boah, anak adek lu ya? Enggak, anaknya 1. Yang 1 anak Teteh Boa. Oh. Anaknya 1 baru 7 bulan apa 8 bulan gitu. Dia udah mau hampir 2 tahun nikah tuh. Terus kayak anjay gue punya ponakan lagi gitu. Ponakan Mak Boa udah cucu Mak Boa udah berapa ya? 9 apa 10 gitu. Dari 4 anak? Iya. Gokil. Anak pertama 5 anaknya. Anak kedua 3. Berarti 8. Adek Boa 1 anaknya. 9. 9 cowok. Udah bisa bikin Ponakan tim lu futsal. 9, lu lebaran Iya. pusing gak? Pusing lumayan. Malah kadang minta beli baju juga, tapi nggak apa-apa lah, rezeki mah apa yang kita keluarin pasti balik lagi lebih banyak dari itu gitu sih Boa percayanya. Pusingnya kadang kayak ini mau sekolah sepatunya ini gitu-gitu. Ngerasa ngiranya keluarga Boa tuh Boa kerjanya gampang. Kayak cuman ngomong-ngomong doang dapet duit gitu. Padahal kan tidak segampang itu. Gitu doang sih, tapi nggak apa-apa kalau ada Boa kasih, kalau nggak ada ya Boa bilang buat bayar kuliah, buat makan, buat bayar kos gitu-gitu, dijabarin aja sih. Yang penting kita ngasih tahu kalau kita tuh nggak segampang itu mencari uangnya. Tapi gak apa-apa lah, Bo. Nggak apa-apa. Kadang-kadang tuh saudara-saudara kita tuh taunya kan kita enak doang ya. Betul. Karena kita gak nunjukin sisi susahnya. Iya. Jadi itu yang bikin mereka gampang untuk apa-apa ke kita. Tapi kita sesekali boleh bilang gak ada, boleh. Boa sih sering sih bilang kayak ini nggak ada dulu, maaf gitu. Boa bilang gitu, tapi maksudnya dengan bahasa yang nggak, lu enak banget minta, enggak, cuma kayak lagi nggak ada, lagi repot, bilangnya gitu doang. Tapi Boa beli sepatu baru. Enggak. Enggak. Dipamerin lagi. Iya, di story. Struknya. Iya. Alhamdulillah. Enggak, dia Boa bilangnya baik-baik gitu. Mereka juga ngerti kok. Alhamdulillahnya keluarga Boa ngerti, enggak yang memaksa banget ya. Kalau memaksa banget kayaknya Boa bakalan ngeluh di sosmed deh, kayak Genzi lainnya. Gak apa-apa ngeluh di sosmed. Boa Apa takut sih? Takut dihakimin orang. Enggak apa-apa, dihakimi orang gak apa-apa. Boa pernah gak? Teteh pernah liat story Boa ngeluh kayak gitu? Pernah. Apa yang apa? Yang waktu 2018. Itu iya, waktu masih cetek. Kalau sekarang kayak takut ya. Karena orang ngiranya kan Boa ketawa-tawa gitu. Boa emosi itu harus dirilis. Gue ngomong sotoy tapi kita kalau kita lagi marah, kita lagi emosi, kita lagi kecewa, kita lagi marah, lagi sedih, itu memang harus dirilis. Entah lu rilis dengan cara lu nulis status di WhatsApp, entah cara lu nulis diary, entah atau dengan cara lu rilis album. Diturung dewa. Entah dengan cara lu ngobrol sama psikolog, itu harus dirilis. Kalau enggak, emosi itu akan tertimbun di dalam diri kita, suatu saat akan meledak. Sumpah Boa pernah tiba-tiba nangis. Itu karena nggak dirilis. Iya kali ya. Boa pernah ke psikolog nggak? Pernah 3 kali. Apa yang dia bilang?
ya itu gara-gara putus cinta karena Bo udah nggak tahu lagi obatnya apa. Terus kata dia, kamu cari kesibukan gitu. Udah sibuk banget Bo bilang gitu. Terus kayak, Untuk mengalihkan tuh biasanya. terus kamu tulis cerita apa yang kamu rasain hari ini. Disuruh dirilis kan, Iya, diceritain kan. buat tulis. Cuman kan lama-lama kayak bosen udah kayak ya udah gue ngerasa udah mendingan udah. Cuman Bo kalau misalnya ada yang nyebelin atau ada yang bikin sebel, Bo simpen terus di sini tuh kayak sampai akhirnya nangis sendiri udah lega. Ada materinya Bang Awe yang orang Jepang kenapa sering bunuh diri. Oh iya itu. Ya kan? Iya. Karena dia diomelin bos, Diem. dipikirin nilainya jelek, dipikirin kalau orang Indonesia dimarahin bos, dasar bos status kan. Itu cara dia ngerilis biar kita nggak bunuh diri. Oh iya ya. Iya, setelah gue baru belajar psikologi gitu, ternyata nggak apa-apa kayak gitu. Demi kesehatan mental kita nggak apa-apa. Oke. Kalau kita pendem, ngambil tali tahu-tahu buat main karet, buat skipping. Buat ngikat ketupat. Karena iya gue beberapa kali hampir bunuh diri karena terlalu memendam. Sumpah. Pas dirilis, kalau lagi marah ya udah marah, kalau lagi sedih nangis udah. Pas dirilis nggak ada beban yang bikin kita pengen bunuh diri ternyata. Jadi lebih kayak lega gitu ya. Kita harus mengamini kalau kita lagi sedih ya udah sedih. Kita harus mengamini kalau kita lagi kecewa ya kecewa, marah. Banting barang nggak apa-apa, asal jangan ke orang ya. Itu kriminal kan. Iya, asal jangan banting harga. Diskon 11%. Gitu Bo. Oke, nanti insya Allah Bo lakuin. Nggak apa-apa Bo, nggak apa-apa, orang menghakimi kita tuh nggak harus kita pikirin. Nah itu Bo nggak bisa. Nih omongan Tete nih ntar Bo pulang Bo mikirin nih. Ada yang menyakiti hati lu? Enggak, kayak kepikiran aja. Oh iya kata Teh Mega gini. Bahkan omongan Bo sendiri pun kayak, gue tadi salah ngomong gak ya? Aduh kenapa ya gue ngomong gini ya? Gitu Bo sering gitu, gampang kepikiran apa-apa. Kayak Bo kemarin pas motoran jauh tuh ke Malang ya, Bo ngeliat di hutan ada bacaan jual lumut. Sampai Malang Bo pikirin kok orang jual lumut sih. Kan lumut di rumah kita aja dibersihin ya. Kok ini dijual? Pinter ya dia ya? Iya. Pinter loh dia bisa menghasilkan dari hal yang kita Yang nggak tahu. nggak- Kita iya, anggap itu bukan uang. Iya, ternyata. Anjir pinter banget. Makanya Bo, kok apa fungsinya apa gitu sampai Bo pikirin, terus akhirnya Bo cari tahu di Google apa manfaat lumut. Rasa penasaran jadi bikin kita belajar. Iya, terus makanya Bo gak mau kepikiran gitu sih. Nah tapi Bo pendem, Bo gak cerita ke orang gini-gini gitu. Cuman sedikit yang Bo ceritain, gak semuanya gitu. Karena Bo takut ntar orang risih atau gimana. Kan kadang gak semua orang mau ngedengerin apa yang kita omongin. Itu Bo selalu nanamin di diri Bo gitu. Jadi Bo gak mau cerita mulu ke orang gitu. Takutnya dia juga punya masalah. Gak kan. harus cerita ke orang kok. Cerita kemana? Ke Allah. Belum ngomong gue. Cerita ke diri sendiri juga cerita. Boas suka ngobrol gak sama diri sendiri? Kalau naik motor ya? Tapi gak meleng tuh. Enggak kan, kayak yang lihat tetap jangan cuman kayak lu gini ya nanti kedepannya mau gimana nih nggak tahu gitu ngobrol sendiri gitu, tahu-tahu kelewat. Putar balik. Tujuan ke Cikarang tahu-tahu nyampe Kebumen. Karena meleng lu. Iya. Ngelamun. Gue sering ngomong kalau di motor ya, kadang nyari materi di motor gitu-gitu sih. Ngobrol sama diri sendiri kan. Tapi kalau buat menurut Bo itu juga nggak terlalu merilis Teh. Makanya waktu Bo punya pacar, Bo lebih bisa ini karena ada temen diskusi. Bo suka diskusi. Cuman semenjak sekarang tuh kayak enggak gitu. Bo suka diskusi. Iya. Kayak Bo mau ngomong sama Kueri Shihab. Siapa? Dokter Pak Ustadz apa? Yang ayahnya Najwa Shihab. Kurai Shihab. Kurai Shihab. Dia kan pinter banget. Bo pengen diskusi sama dia tuh. Soal kehidupan. Anjay. Gak apa-apa Bo. Nggak berani lah. Coba dulu, siapa tahu diiyain aja Bo kapan gitu. Iya. Mas ayo Bo kapan, akrab banget. Tapi emang lingkungan stand up nggak berpengaruh banyak buat Bo. Pengaruh banyak lah. Bo sampai seberani ini karena stand up. Dulu Bo ke Indomaret takut nyasar. Emang Indomaret di Cikarang jauh-jauh. Di Jakarta udah ada 5 Indomaret, di Cikarang baru dibangun. Ya dulu takut kayak kemana-mana takut. Terus sekarang tuh kayak wah gue gak takut, gue harus berani. Kalau gak berani gue gak kemana-mana gitu. Jadi stand up tuh menurut Bo merubah banget cara pandang Bo, terus cara menyikapi masalah, ngerespon orang gitu-gitu sih. Walaupun masih ada insecure dikit gitu, Iya, kan. tapi tetap kayak beraniin aja gitu. Gak enakan sih lebih tepatnya, bukan insecure. Iya, jadi masih mikirin pendapat orang dikit. iya, gitu. iya kayak gitu. Oke Bo, terima kasih udah main kesini. Tapi kata-kata hari ini dulu Bo. Kata-kata hari ini
Apa ya? Jika hidupmu mic-nya di situ. Oh iya. Set, kemana nih kameranya? Situ ya? Boleh. Tar dulu, mikir dulu bentar ya, 2 detik bang. 1, 2, belum ada. yang ini di TikTok yang sudah boleh pulang. Gue masih remedial belum pulang-pulang. Apa ya? Oh ini. Dunia ini terus berputar, maka kamu harus muter-muter. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih guys. Semoga sukses jadi sarjana ikom. Amin ya Allah. Terima Makasih, kasih Bo. juga Temega, sukses terus menjadi ibu dari anak-anak yang cerdas. Amin ya Allah. Anjay. Makasih Bu. Oh, sih deh.